Halo semua, baik lagi bersama saya Indra Fatan. Dan sekarang kita balik ke segmen Auto Update, berita paling terupdate seputar dunia otomotif. Nah, sekarang aku lagi di taman dekat rumah nih. Di belakang sini ada yang lagi sepedaan, jogging, jalan kaki, sampai naik motor. Ya, pokoknya biar badan sehat dan bugar. Nah, aku ingin berpesan buat kalian, di sela-sela kegiatan sehari-hari, seperti ngantor dan sebagainya, aku ingin berpesan agar kalian untuk seperti olahraga yang pokoknya olahraga ringan kayak mungkin seperti sepedaan, jalan kaki, jogging dan sebagainya, supaya badan kalian tetap sehat dan bugar di masa-masa seperti ini. Nah, sekarang kita menuju ke berita pertama. Nah, sekarang kita ke berita pertama, dan ini datang dari Indonesia, karena Toyota baru saja meluncurkan SUV terbaru, yaitu yang namanya Corolla Cross. Ya, mungkin mengingatkan nama ini berasal dari namanya Corolla, sedan Corolla. Tapi memang mobil ini memang basisnya satu platform dengan Corolla, yaitu TNGA C, seperti itu. Lalu, Indonesia menjadi negara ketiga setelah Thailand dan Vietnam yang meluncurkan mobil Corolla Cross ini. Nah, di Indonesia ini, dia dijual dalam dua tipe, yaitu 1.800 cc gas all-in atau bensin biasa dengan harga 497,8 juta rupiah, serta 1.800 cc hybrid yang harganya 497,8 juta rupiah. Dan ini menjadikannya sebagai mobil hybrid yang paling murah se-Indonesia saat ini. Lalu di Corolla Cross ini dia juga punya fitur-fitur yang cukup banyak. Yang pertama, lampunya juga sudah LED. Yang kedua, dia sudah punya sunroof atau moonroof sebutnya begitu ya. Yang ketiga, MID ini sudah menggunakan full TFT walaupun layarnya tidak sebesar yang di Thailand. Terus head unitnya sudah berukuran 9 inci, jadi layarnya cukup besar begitu. Yang unik ya, dia juga punya fitur NFC, jadi dia bisa ngecek saldo kartu e-money, bener-bener ditarik e-money dari satu bank BUMN seperti itu. Lalu AC-nya juga dual zone, terus sudah menggunakan power back door dengan kick sensor, jadi kita bisa buka bagasi hanya dengan ayunan kaki. Lalu tapi fitur safety ini dia nggak punya Toyota Safety Sense, tapi meskipun begitu dia sudah punya 7 airbag, ABS, e-mini, brake assist, dan stability control. Nah, kalau menurut saya sih mobil ini sangat menarik sekali ya, karena terutama hybrid ini dia punya harga yang paling murah di Indonesia, tapi dia punya menawarkan fitur-fitur yang cukup banyak dan bisa dikatakan ya cukup lah untuk harganya yang di bawah 500 jutaan. Nah, sekarang kita ke berita kedua. Berita ini datang dari Jepang, yaitu Mitsubishi Motors baru saja mengumumkan bahwa salah satu produk legendarisnya yaitu Pajero, bukan Pajero Sport ya, itu akan di-stop produksinya pada tahun 2021. Nah, selain itu juga pabrik Pajero di Jepang, yaitu Pajero Manufacturing Company Limited, itu akan ditutup pabriknya pada sekitar tahun 2023 seperti itu. Nah, oleh karena itu jika Pajero di stop produksinya, maka produk-produk lain di pabrik yang sama seperti Delica D5 dan Outlander akan dipindahkan produksinya ke pabrik Okazaki, salah satu pabrik Mitsubishi yang ada di Jepang. Nah, kenapa Pajero di stop produksi? Karena penjualan Pajero ini terus menurun di berbagai pasaran seperti di Jepang, kemudian di Timur Tengah dan lain-lain. Bahkan di Jepang sendiri Pajero itu sudah di stop penjualannya. Itu terakhir kali pada tahun 2019 lalu itu Mitsubishi sempat mengeluarkan Pajero Final Edition. Jadi bukan Pajero Sport ya, tapi Pajero Final Edition yang hanya terbatas 700 unit saja ya. Nah, oleh karena itu SUV Mitsubishi saat ini itu nantinya hanya akan ada Pajero Sport, kemudian Outlander ya, kemudian juga Eclipse Cross dan juga ASX atau RVR atau juga Outlander Sport. Ya, pokoknya juga sama aja gitu. Jadi untuk sekedar info aja bahwa Pajero ini berbeda sekali dengan Pajero Sport. Kadang-kala orang sering bilang Pajero itu Pajero itu adalah Pajero Sport. Jadi jangan khawatir buat konsumen Indonesia, Pajero Sport tetap aman karena dia masih produksi di Indonesia dan juga di Thailand. Jadi nggak ada kaitannya dengan Pajero di Jepang sana. Nah, berita ketiga ini datang dari Brazil. Jadi kita akan menuju ke negeri Zamba. Karena Chevrolet ini baru saja mengumumkan adanya penyegaran atau facelift dari Chevrolet S10. Nah, buat kalian bertanya-tanya, apa sih itu S10 itu? Mungkin S1, S2, S3? Bukan loh. Tapi ini S10-nya adalah nama dari Colorado yang dijual di negara Brazil gitu. Nah, di Brazil sendiri, di
dia punya ubah-ubahan di produk ini seperti adanya mesin 2500 cc diesel yang masih sama seperti sebelumnya, tetapi dengan dilengkapi dengan turbin yang baru. Kemudian juga di interior ini sudah dilengkapi dengan head unit dengan teknologi Android Auto, Apple CarPlay, serta koneksi Wi-Fi. Jadi untuk internetan bisa gunakan koneksi Wi-Fi yang ada di mobil Chevrolet S10 atau Colorado ini. Terus juga selain itu fitur safety-nya juga mendapatkan ubahan seperti adanya autonomous emergency braking. Kemudian di semua tipenya, mulai dari tipe terendah sampai tipe tertinggi atau high country, itu sudah airbag ada 6 buah di depan, samping, di jok samping dan juga di jok depan gitu. Nah, tapi buat kalian bertanya apakah mobil ini akan masuk Indonesia? Jelas tidak, karena ATP-nya sendiri sudah tutup. Dia udah menjual berbagai mobil baru Chevrolet, dan di Thailand sendiri sebagai negara yang memproduksi Chevrolet Colorado di pasar ASEAN, itu sudah tidak memproduksi produk-produk Chevrolet lagi, termasuk Colorado. Jadi sehingga tidak ada harapan lagi untuk mendapatkan mobil Chevrolet terbaru dari Thailand, khususnya Colorado. Nah, sekarang kita ke berita keempat, dan berita ini datang dari India. Karena Kia baru saja meluncurkan Kia Sonet untuk pasar India, dan sekaligus sebagai world premiere atau negara pertama di dunia yang memasarkan mobil ini. Nah, di India nantinya Kia Sonet ini akan melawan seperti Hyundai Venue yang kebetulan masih satu platform, kemudian juga Suzuki Vitara Brezza, terus juga Tata Xenon, Ford EcoSport, dan Mahindra XUV 300. Nah, Seltos ini bakal menjadi produk Kia yang ketiga di India setelah Seltos dan Carnival atau Grand Sedan kalau di sini. Nah, si Sonet ini dia punya dua tipe, yaitu GT Line dan Tech Line. Nah, untuk mesinnya dia punya ada 3 pilihan mesin, yaitu 1000 cc turbo bensin, kemudian juga 1200 cc bensin biasa, serta untuk diesel dia juga punya mesin 1500 cc diesel. Transmisinya juga cukup banyak, yaitu 5 speed manual, kemudian 6 speed manual, kemudian juga 6 speed intelligent manual transmission. Terus juga untuk otomatisnya ada 6 speed automatic torque converter, serta 7 speed dual clutch transmission. Nah, kalau ditanya fitur-fitur dari Kia Sonet ini bisa dikatakan banyak sekali. Yang pertama, lampunya juga sudah LED. Kemudian head unitnya ukurannya 10,25 inci, jadi cukup besar ya. Terus juga MID sudah menggunakan 4,2 inci layarnya. Kemudian juga jok depannya sudah berventilasi. Terus juga ada air purifier dengan proteksi virus. Ada juga wireless charging, 7 buah speaker dari Bose Premium, serta konektivitas UFO yang bisa terkoneksi dengan smartwatch si pemiliknya. Nah, untuk saat ini acaranya masih bersifat world premiere. Jadi kalau mau misalkan tentang harga dari si Sonet ini di India serta tipe-tipe yang ada di mobil ini, itu kita akan tunggu paling tidak sampai September mendatang. Nah, kalau ditanya apakah mobilnya akan masuk Indonesia, mungkin iya, karena mobil ini sempat ketangkap spy shoot gitu di jalanan-jalanan tol Indonesia. Jadi kemungkinan besar mobil ini akan dipasarkan di Indonesia dalam waktu dekat, mungkin antara akhir tahun ini atau mungkin tahun depan gitu. Nah, sekian dulu auto update kali ini. Kalau misalkan kalian suka dengan video ini, bisa kalian klik like di bawah video ini, atau share video ini kalau misalkan merasa video ini bermanfaat bagi kalian dan teman-teman kalian. Dan jangan lupa juga untuk subscribe channel saya Indra Fatan, serta klik lonceng jika ingin tahu video terbaru untuk pertama kalinya. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton. Sampai bertemu di video auto update selanjutnya. Abis itu aku mau olahraga dulu ya. Bye-bye.